Melihat akar konflik Rusia versus Ukraina yang kini terlibat perang. Mulai Kamis 24 Februari 2022, perang meletus di Eropa Timur. Rusia menyerang Ukraina. Akar konflik Rusia versus Ukraina ini ada pada urusan politik sebagai berikut. Sekilas sejarah kedua negara, Ukraina dan Rusia adalah negara dengan sejarah terkait erat di zaman kuno. Bahkan ibu kota cikal bakal Rusia pernah berada di Kiev, kota yang saat ini menjadi ibu kota Ukraina. Dilansir BBC di akses.com pada Kamis 24 Februari 2022, Kievan Rus didirikan di tanah Slavia Timur oleh keturunan Viking atau bangsa Varangian dari dinasti yang bermukim di Novgorod, sekarang Rusia. Pemimpin legendaris bernama Oleg memindahkan ibu kota dari Novgorod ke Kiev pada abad 9 Masehi. Abad ke-11, Kiev menjadi pusat politik dan kebudayaan terkemuka di Eropa Timur. Selanjutnya, Ukraina menjadi bagian Rusia hingga Uni Soviet. Tahun 1930-an, Ukraina mengalami bencana kelaparan massal di bawah rezim Joseph Stalin. Ukraina juga sempat mengalami bencana nuklir parah di bawah naungan Uni Soviet pada 1986. Artinya, Rusia dan Ukraina memang terkait erat sejak zaman dulu. Setelah Uni Soviet bubar, Ukraina pada tahun 1991 menjadi negara tersendiri pula bersama negara-negara pecahan Soviet lainnya. Mereka tergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau PNM atau Commonwealth of Independent States. Selanjutnya, mari meloncat ke akar konflik terkini. Presiden pro-Rusia digulingkan. Konflik terkini antara Ukraina versus Rusia dapat ditarik akarnya pada peristiwa 2014. Ukraina masih dipimpin politikus pro-Rusia yakni Presiden Viktor Yanukovych. Yanukovych digulingkan lewat revolusi dan serangkaian demonstrasi. Para demonstran ini Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Yanukovych digantikan Poroshenko. Di masa Poroshenko, korupsi merajalela dan separatisme menelan banyak nyawa. Rusia caplok Crimea. Maret 2014 ada peristiwa penting yakni Rusia mencaplok semenanjung Crimea yang semula adalah wilayah Ukraina. Sejurus kemudian, pemberontakan separatis di bagian timur Ukraina juga pecah. Wilayah timur tempat separatisme adalah daerah bernama Donbas, berisi 2 kota terkemuka. Barat menuduh Rusia mempersenjatai para pemberontak separatis di Donbas. Era Presiden Zelensky Ukraina ingin ke NATO. Presiden Ukraina yang baru terpilih lewat Pilpres 2019 yakni sosok yang dulu dikenal sebagai komedian Volodymyr Zelensky, Ukraina condong ke NATO meski belum tergabung dengan NATO. Rusia tak ingin Ukraina gabung NATO. Dilansir CNN, Presiden Rusia Vladimir Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan menyebut bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan AS itu akan menandai perlintasan garis merah antara keduanya. Tentu saja Ukraina tidak mau diatur Rusia. Dilansir AFP 8 Juni 2021, Presiden AS Joe Biden menegaskan negaranya bakal membela Ukraina bila Rusia menyerang. Dukungan AS ke Ukraina tidak tergoyahkan. Pasukan Rusia mendekati perbatasan Ukraina. November 2021, citra satelit memperlihatkan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Dilansir Al Jazeera, Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan di Eropa Timur. Kedutaan-kedutaan negara barat memulai evakuasi staf kedutaan dari ibu kota Ukraina, Kiev, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Perang meletus setelah sempat terlihat menarik pasukan dari perbatasan. Ternyata Rusia benar-benar menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 ini. Ledakan terdengar tidak hanya di bagian timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia, namun juga di Kiev, ibu kota negara. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memohon Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan militer ke Rusia atas nama kemanusiaan.